Ya, saya kepinginnya sih semua masyarakat bersatu, ya istilahnya membangun satu dengan membangun Joko Satu ini dengan keinginan yang kuat. Biar semua ini bersatu, membantu kita para perangkat, ya Pak Desa, Pak Carik dan lain-lainnya dibantu lah Bu, biar bisa lebih baik dari kemarin-kemarin. Lebih aman, Lebih sejahtera melalui program-program tadi. Jadi istilahnya lebih banyak berkomunikasi lebih baik. Jadi tidak miscommunication. Jadi kalau ada apa-apa penting dibicarakan bersama. Kabar sahabat AJS, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Untuk pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya Siska Pristiwati di Solo. Kali ini saya sedang berkunjung di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Desa Joko Satru. Di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Desa Joko Satru, Bapak Karyono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi siap untuk membangun Desa Joko Satru lebih baik ke depannya. Amin. Siap. Ya, Sobat AJS, sekarang ini memasuki babak baru dalam pembangunan Desa Joko Satru, di mana pesta demokrasi tingkat warga Desa Joko Satru dalam memilih pimpinan telah selesai. Dan di sebelah kita adalah sosok yang dipilih oleh masyarakat Joko Satru yang diberi kepercayaan untuk memimpin dari Desa Joko Satru lebih baik dari yang dulu. Bapak, untuk rencana atau program yang telah disiapkan oleh Bapak untuk pembangunan Desa Joko Satru ini seperti apa? Ya, itu nanti dalam wacana ke depan yang kita kerjakan sesuai dengan rencana kita sejak awal agar pembangunan Joko Satru ini bisa lebih baik dari yang kemarin. Karena tidak mungkin kita tidak membangun suatu desa dengan suatu ketinggalan dengan daerah lain. Jadi yang dimaksud ke depan itu apa? Nanti kita ada perbaikan di masa yang akan datang. Satu contoh, nanti ada pemberdayaan atau istilahnya pelaksanaan pembuatan sertifikat massal. Sertifikat hak milik ya. Tanah hak milik. Semacam zona ya. Nah, semacam itu. Terus ada lagi yang kita namakan pengolahan sampah. Itu yang pasti membangun kinerja kita maksimal itu Bu. Karena pengerjaannya masih banyak penataan. Kita membangun budaya Pak ya, Iya, pasti budaya itu pasti ya. Jadi budaya masyarakat yang selama ini kok enak dibakar, kalau dibuang di sembarangan, bakar nanti kita bisa arahkan supaya dikumpulkan, dipilah-pilah antara sampah plastik, kertas dan sampah basah. Sampah organik dan sampah organik gitu. Ya seperti itu, biar dibedakan. Agar ini mudah dalam pengolahan. Mudah dalam pengolahan. Kan selama ini kan masih kurang. Karena pengerjaannya kan perlu waktu yang bertahap. Belum ada mesin pembakar juga belum siap. Terus lokasi pembuangan juga belum sempurna. Berarti ada TPS 3R di sini. Maksudnya? Ada TPS. Ada. TPS-nya ada di pojok sana sebelah kanan atas selatan. Udah siap sih. Cuman tinggal nambahin bangunan penyekat itu. Artinya sudah ada, tinggal menyempurnakan ya Pak ya? Ya, tinggal menyempurnakan agar lebih baik Bu. Seperti itu. Dari biar nggak lari ke lokasi lain. Iya. Terus yang ketiga ya pemberdayaan masyarakat yang mumpuni. Seperti apa nih Pak yang mumpuni ini dari versi Bapak Kepala Desa? Oh gitu ya. Yang mumpuni itu jadi masyarakat itu lebih tanggap menerima respon atau kabar dari desa seperti apa, masyarakat itu bisa menyerap lebih baik.
tanggapnya itu bisa itu mengamalkan dari arahan kita seperti apa mungkin ya pelaksanaan pembayaran pajak atau apa kan kita sosialisasikan. Jadi sosialisasi pajak pun nanti kita akan bikin rencana. Jadi kita bikin keliling pakai mobil, kita kasih pengeras suara monggo daerah apa gitu. Ajakan seperti itu. Ajakan. Jadi untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang saatnya membayar pajak misalnya salah satunya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi itu nanti kita wacana di keliling kampung per kampung ya. Mungkin hari apa gitu kita sadarkan sama tim-tim kita ajak sama mobil sambil pengeras suara. Iya. Jadi ingat zaman dulu nih Pak. Iya ini. Ada layar tancap di ini seperti itu kan di lapangan loh. Ini beda ya Pak, bukan tancap tapi sosialisasi. Lewat apa pengeras suara. Pengeras suara. Oke, kalau boleh tahu di sini ada berapa RT RW Pak? RT-nya 18. Wow, lebar juga ya. RW-nya 4 tuh. RW-nya 4. Iya. Oke, jadi nanti rencananya itu mobilnya per RW gitu, per RT gitu Pak ya? Ya, keliling per itu aja, per pedusunan. Oh, ada berapa dusun ya? Ada berapa dusun? 4 dusun. Artinya nanti mobil itu keliling 4 dusun. Keliling per dusun ya. Untuk mensosialisasikan segala berarti Pak? Tidak hanya tentang tertib untuk pembayaran pajak, tapi juga mungkin program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tamrani Khudari, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas launching channel YouTube AJS TV. Semoga dapat berkontribusi untuk kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sukses selalu, tetap semangat. Oke, Sobat AJS, kita tahu sendiri wilayah Sidoarjo merupakan daerah atau alam yang cukup subur ini. Mari kita kulik. Apa sih potensi alam yang ada di Desa Jogosatru, mengingat saat ini juga pemerintah lagi gencar dengan program ketahanan pangan. Ya Bapak, untuk program ketahanan pangan sendiri di Desa Jogosatru ini apa nih potensi lokalnya nih Pak? Potensi lokal tanaman pangan, padi. Jadi rata-rata padi semua. Tapi nanti akan kita bimbing. Nanti ada tanaman lain yang bisa untuk harian Bu. Misal kita apa nih mana harian Pak? Mungkin kalau harian itu bisa tanaman sayur. Yang potensi itu ya semacam bayam, terus kangkung, sawi itu yang banyak di sini. Iya itu banyak. Cuman kalau untuk tanaman yang lain ya paling ya nanti kita rencanakan ada jagung yang pertama, terus pisang. Iya. Kalau untuk ternaknya nanti kita edukasi ke lele. Sama belut. Belut, wah itu masuk ikan-ikan yang tinggi nih Pak. Iya, tinggi nutrisinya. Biasanya untuk kadang anak-anak yang stunting, anak-anak yang gizi buruk itu kan menunya belut sama lele. Memang itu yang di sini juga belum ada Bu. Belum ada. Iya, ya nanti menyusulnya kan juga ada ternak bebek. Oke, ternak bebek. Suka nih bagi yang suka pecel bebek juga. Pecel lele, pecel bebek ya Pak. Bebek goreng jadi sentra di sini. Bisa menjadi sentra bebek, sentra lele. Saya coba berubah Bu. Tapi bertahap. Karena kan juga masalah dana juga kan sekarang dikurangi dari pemerintah. Efisiensi anggaran Pak di semua bidang ini. Jadi pergerakannya agak lambat. Tapi pasti kita ada dari sumber lain. Dari teman-teman yang di atas kan banyak. Nggak tolong di situ. Di atasnya Oke, Pak, jalur-jalur lain ini seperti apa? Mungkin dengan CSR atau mungkin dengan akademis itu seperti apa nih Pak? Rencananya untuk tadi pengembangan ketahanan pangan baik di lele, bebek, ya nanti kita koordinasi sama dinas terkait. Karena itu juga dari peternakan, terus ada pertanian, itu tetap saya komunikasikan. Nanti juga ada dari anak-anak PKL. Oke, jadi mahasiswa ini berarti ya yang KKN gitu ya. KKN ini saya minta. Jadi nanti saya upayakan setiap bulan lepas ada lagi yang masuk. Jadi ini selesai KKN masuk lagi. Jadi sampai kosong mahasiswa di desa ini. Jadi nanti saya planning seperti itu kalau bisa dijadwal dari teman-teman semua. Apa saja yang masuk, yang penting untuk membangun Jogosatru ini lebih baik dari yang kemarin. Wow, keren. Iya Pak, ngomong-ngomong soal jumlah
lahan untuk pertanian nih. Iya. Jogo 1 ini aman ataukah ada penyusutan karena peralihan? Wah, pasti banyak penyusutan. Oke. Udah banyak masuk rumah-rumahan kabupaten itu masuk. Pemukiman ya, dari alih fungsi atau alih status dari pertanian ke pemukiman. Iya, dari pertanian ke pemukiman itu berkurang 30%-an. Wow, 30% ya Pak? Iya, berkurang 30%-an. Bahkan lebih kan Bu. Bahkan lebih. Ini jadi PR serius ini Pak bagi desa Iya. untuk bisa menciptakan ketahanan pangan di tengah semakin berkurangnya Wah, lahan pertanian gitu nih Pak. ya memang ini serius banget. Iya. Iya. Jadi Perlu pemikiran yang pemikiran serius, ini iya. dan juga nanti ya Pak, apa ini koneksi terus inovasi-inovasi dan serta menggandeng pihak-pihak yang bisa mewujudkan impian Bapak Ya, dalam jadi tadi saya bilang kan Oke. kita harus menggandeng dari campur tangan di bidang pertanian, terus peternakan itu Bu. Itu harus masuk, harus ada orang yang di situ harus bisa membantu kita. rencana terdekat Pak dari tadi ini ketahanan pangan dalam tahun ini kan sudah semester 1 ya. Iya. Artinya masih ada di semester 2 ini untuk Ah. mulai apa yang mungkin langkah pertama apa yang mau segera direalisasikan dari Itu program ini? tadi kita bicarakan tadi barusan juga Mhm. mungkin jagung Oh jagung. sama tanaman obat apa namanya itu serai. Serai. Iya. Wah. Itu yang kita Hmm. tadi kita bicarakan tadi. Oh, barusan tadi ya? Iya. Oke. Ya, Sobat AJS, sekarang kondisi saat ini memang tanah untuk pertanian sudah bergeser dengan pemukiman di mana bertambahnya penduduk. Namun, dengan berkurangnya tanah untuk pertanian bukan menjadi hambatan bagi pemerintah untuk program ketahanan pangan, salah satunya inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdillah Nasib, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas launching AJS TV. Semoga AJS TV semakin memperkuat peran media sebagai penyedia informasi publik, cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Selamat AJS TV, terus berkarya, menginspirasi dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui jurnalisme yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, sebagai Kades terpilih, di mana sebelumnya juga ada 2 calon ya, 3 nama panjenengan. Oke. Ya, jadi bagaimana nih Bapak merangkul semua elemen masyarakat yang mungkin kemarin berbeda pendapat, berbeda kelompok, pilihan lah. Ini sekarang kita sudah terpilih nih, bahkan jenengan Iya. sudah dilantik. Ini bagaimana atau kiat panjenengan untuk bisa merangkul semua elemen masyarakat desa Jogo 1 untuk bersama-sama membangun desa ini. Untuk hal itu saya udah canangkan bahwa dulu kita berbeda-beda pilihan, karena dengan hasil pilihan kemarin kan saya yang dipilih. Ya. Jadi saya nggak ada perbedaan Bu. Oke. Jadi semua saya anggap anak buah saya, istilahnya rangkulan saya anggap semua itu sama. Semua Tidak sama. ada perbedaan sama sekali. Tidak ada dulu A, dulu B, dulu C. Nggak ada dulu, 0%. Nol, semuanya sudah rata, semuanya sudah Rata semua. mulai 0 kita start Iya. baru gitu ya Pak. Iya. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru berlalu. Tutup buku, sekarang buka buku Buka baru, buku baru. untuk kita mengisi pembangunan desa Jogo 1 Nah. agar lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Oke, siap ya Pak. Ini closing statement apa sih yang menjadi harapan Bapak dan juga mungkin juga kerjasama di desa Jogo 1 ini untuk membangun Jogo 1? Oke. Ya, saya kepinginnya sih semua masyarakat bersatu, ya istilahnya membangun Jogo 1 ini dengan keinginan yang kuat, biar semua ini bersatu membantu kita, para perangkat, ya Pak Desa, Pak Jarek dan lain-lainnya, dibantu lah Bu, biar bisa lebih baik dari kemarin-kemarin. Lebih aman, Lebih aman, lebih sejahtera melalui program-program Iya, tadi. jadi istilahnya lebih banyak berkomunikasi lebih baik. Oke. Jadi tidak miscommunication. Oke, jadi kalau ada apa-apa penting dibicarakan bersama. Dibicarakan dulu.
Jadi istilahnya apa, ngobrol lah Ngobrol. dengan terbuka. Jangan diam aja gitu Jangan ya. diam saja, karena dia kan nggak tahu apa yang diinginkan. Iya. Karena kita kepengen ini Jawa Satu beda dengan kemarin. Oke. Itu yang saya inginkan. Oke. Ya, Sobat AJS, dengan komunikasi Kepala Desa Jogosatru menginginkan adanya kesatuan dalam visi misi dalam membangun Desa Jogosatru. Sobat AJS, mari kita tunggu bagaimana keberhasilan Desa Jogosatru dalam ketahanan pangan. Semoga ke depan kita bisa nih main ke Jogosatru, beli lelenya, beli beletnya, beli bebeknya. Dan kita harapkan bersama Desa Jogosatru bisa menjadi sentra lele, sentra belut maupun sentra bebek. Oke, sekian Sobat AJS, terima kasih. Salam.